Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya. Perkenalkan dulu, nama Bapak Lutfi Endarta. Bapak di sini di kelas 7 nanti mengajar mata pelajaran matematika. Hari ini kita hari pertama pembelajaran online PJJ, pembelajaran jarak jauh daring, melalui video pembelajaran. Bapak membuat video ini tujuannya supaya kalian lebih mudah memahami pelajaran matematika. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk memahami pelajaran matematika lewat daring. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, Bapak mau menanyakan dulu bagaimana kabarnya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, ya. Di sini Bapak nanti akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat terutama. Di SD kalian sudah pernah belajar tentang bilangan bulat ini. Nah, jadi di SMP awal ini kita mengulang sedikit tentang pembelajaran SD. Jadi tidak terlalu sulit. Untuk bilangan bulat itu merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan asli. Nah, ini bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang di sini dijelaskan, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta seterusnya. Nah, berarti bilangan bulat itu dia terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan negatif. Jadi yang namanya bilangan bulat nanti ada bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, ini tadi adalah contoh dari bilangan asli, bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, selain bilangan asli, ada tadi 0. Nah, jadi jika bilangan asli itu digabungkan dengan bilangan 0, itu namanya akan menjadi bilangan cacah. Ya, yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu di SD sudah pernah dibahas. Nah, bilangan bulat negatif itu merupakan lawan dari bilangan asli. Jadi, bilangan asli tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti lawannya tinggal kalian beri tanda negatif. Berarti nanti ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai negatif 7. Nah, negatif itu nih tandanya seperti ini, negatif. Nah, bilangan bulat itu dapat kita tuliskan dalam namanya garis bilangan. Nih, garis bilangan Bapak buatkan. Sebenarnya masih panjang lagi garis bilangannya, cuman yang di sini sampai 7 dan dari negatif 7 sampai 7. Nah, ini 0 letaknya di tengah. Bagian kiri ini adalah bilangan, di kiri 0 semuanya adalah bilangan negatif. Dan di kanan 0 itu adalah semuanya bilangan positif. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin besar, dan semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Nah, ini adalah garis bilangan untuk bilangan bulat. Oke, sekarang kita membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat itu ada tahapan-tahapannya yang harus kalian ingat. Ya, ini untuk membandingkan bilangan bulat kita dapat menggunakan garis bilangan. Jadi gunakan garis bilangan tadi, itu bisa. Bilangan yang berada di sebelah kanan selalu lebih besar daripada bilangan yang berada di sebelah kiri. Ingat ya, yang di sebelah kanan itu lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Ini kanan ya, misalkan kanan kan sebagian sini. Nah, kiri itu lebih kecil dia nanti. Sebagai contoh, lihat garis bilangan yang tadi. Nah, ini garis bilangannya tadi ya. Nah, 0 lebih kecil dari 4 ya. Atau bisa ditulis 0 kurang dari 4. Kenapa? Karena pada garis bilangan angka 0 itu berada di sebelah kiri 4. Coba lihat. Ini 0 ya. Nah, ini 4.
Nah, 0 kan dia letaknya di sebelah kiri 4. Berarti 0 ini lebih kecil daripada 4. Nah, begitu cara membandingkannya. Pasti tahu ya. Contoh lain misalkan di sini. Ada negatif 4. Ada 3. Berarti negatif 4 lebih kecil daripada 3. Atau bisa dibalik. 3 lebih besar daripada negatif 4. Karena letak 3 di sebelah kanan dari negatif 4. Oke, itu cara membandingkan bilangan bulat. Nah, beberapa ketentuan untuk menyatakan perbandingan nilai bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian ingat. Yang pertama, nilai bilangan bulat positif lebih besar daripada nilai bilangan bulat negatif. Itu lebih jelas, sudah jelas ya. Karena negatif itu letaknya di sebelah kiri 0 dan positif itu adalah letaknya di sebelah kanan 0. Nah, jadi yang letak di sebelah kiri tadi itu lebih kecil. Nah, contoh di sini, negatif 57 itu lebih kecil daripada 15. Jelas ya? Karena ini adalah bilangan negatif dan ini bilangan positif. Yang positif itu lebih besar. Kalau dibalik 20, nah apa dengan negatif 108? Berarti 20 ini lebih besar daripada negatif 108. Itu yang pertama yang harus kalian ingat untuk membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, nilai bilangan bulat negatif lebih kecil dari nilai bilangan bulat 0. Ya kan? Oke, udah jelas itu ya. Jadi negatif ini pasti lebih kecil daripada 0. Karena negatif 1 aja lebih kecil daripada 0. Apalagi negatif 72. Ini contohnya. Oke, yang ketiga, semakin besar angka di bilangan di belakang tanda negatif, maka semakin kecil nilainya. Oke, Bapak ulang. Semakin besar angka di belakang tanda negatif, maka semakin kecil nilainya. Nih, negatif 74, negatif 10. 74 ini kan lebih besar daripada 10 kalau tanpa negatif. Tapi dikasih negatif, maka negatif 74 ini lebih kecil daripada negatif 10. Nah, ini ada contoh yang belum diberi tanda. Negatif 24 dengan negatif 86. Sekarang tanpa negatif dulu kita bandingkan. 24 ini kan angkanya kecil daripada 86. Tapi karena dia ada negatif, maka negatif 24 ini nilainya lebih besar dari negatif 86. Nah, itu membandingkannya ya. Jadi ingat nih, semakin besar angka di belakang tanda negatif, maka semakin kecil nilainya. Itu yang ketiga untuk membandingkan. Selanjutnya, langkah-langkah membandingkan bilangan bulat yang sangat besar atau yang sangat kecil. Oke, dia sangat besar kalau tandanya nanti positif. Dia sangat kecil kalau nanti tandanya negatif, gitu ya. Yang pertama, pada bilangan positif, semakin banyak jumlah digit angkanya, maka akan semakin besar nilainya. Dan sebaliknya. Artinya gini, kalau jumlahnya sedikit digitnya, itu nilainya akan semakin kecil. Kalau digitnya banyak, maka nilainya akan semakin besar. Coba kita lihat di sini. 3.457.276 kita bandingkan dengan 14.326.000. Oke, sekarang kita lihat. Ini jumlah digit angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lebih banyak yang di sebelah kanan. Ya kan? Lebih banyak yang di sebelah kanan digitnya. Berarti lebih besar angka yang di sebelah kanan. Karena lebih besar angka yang di sebelah kanan, maka tanda yang sesuai adalah lebih kecil atau kurang
dari. Jadi 3.457.276 nilainya lebih kecil daripada 14.326.000. Oke, sekarang ini 12.375.647.368 kita bandingkan dengan 9.996.473. Kita bandingkan. Kalau ini tadi 12, yang ini 9 miliar. Maka tandanya lebih besar. Karena jumlah digitnya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih banyak yang di sebelah kiri. Maka yang sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan. Nah, itu yang pertama kalau angkanya banyak ya. Sekarang ini, pada bilangan negatif, semakin banyak jumlah digit angkanya, maka akan semakin kecil nilainya dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu, semakin sedikit digit angkanya, maka semakin besar nilainya. Oke, jadi kebalikan dari bilangan bulat positif ya. Di sini negatif 378.126 dengan negatif 96.000. Sekarang kita hitung digitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah kiri ada 6. Yang sebelah kanan ada 5. Lebih besar sebelah kiri, lebih banyak sebelah kiri. Tapi karena dia negatif, maka yang sebelah kiri ini nilainya lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Maka tandanya di sini adalah lebih kecil atau kurang dari. Oke, selanjutnya. Pada bilangan positif, jika jumlah digitnya sama, bandingkan angka dari yang paling depan. Jadi kalau kalian nanti ketemu bilangan bulat, angkanya besar dan jumlah digitnya sama, kalau beda tadi kan sudah keterangannya untuk soal nomor 1 dan 2. Nih, ini kalau sama, maka kita membandingkannya mulai dari yang paling depan sampai bertemu dengan angka yang berbeda. Jadi kalau depan masih sama, kita bandingkan tadi lagi sampai dia ketemu berbeda. Nah, jika dia ketemu yang berbeda, maka kita bandingkan ya angka yang berbeda tadi. Jika angkanya lebih besar, maka nilainya pasti lebih besar. Oke, lihat. Untuk lebih mudah kita lihat. Ini ada berapa digit ya? 1, 2, 3. Ada 8 digit. Ini juga ada 8 digit. Kan sama nih. Maka kita membandingkannya dari depan. Yang depan ini 3, ini juga 3, sama. Lanjut berarti. Ini 9. Ini juga 9, sama, masih lanjut. Ini 2. Ini juga 2, masih. Ini 4. Nah, di sini 6. Nah, itu. Coba lihat, yang satunya 4, yang satunya 6, beda kan? Maka kita bandingkan 4 dan 6 besar mana? Besar 6 jelasnya. Berarti otomatis yang di sebelah kanan ini lebih besar daripada yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan lebih besar, maka tanda yang sesuai adalah lebih kecil atau kurang dari. Kalau yang kiri yang lebih besar, maka lebih besar ditulisnya. Gitu ya. Oke, jangan sampai salah menentukan tanda ya. Selanjutnya, yang nomor 4. Pada bilangan negatif. Nah, ini negatif. Kalau tadi kan bilangan positif ya. Jika jumlah digitnya berbeda, ya, jumlah digitnya sama, maksudnya gini ya. Bandingkan angka dan yang paling depan dari yang paling depan sampai bertemu dengan angka yang berbeda. Oke. Ini bukan berbeda ya, maaf. Sama. Nah, jika jumlah digitnya sama, tadi kita bandingkan sama seperti tadi. Cuman ini ketentuannya adalah setelah itu kita bandingkan angka yang berbeda tadi, bandingkan angka yang berbeda tersebut. Jika angkanya lebih besar,
maka nilainya lebih kecil. Kebalikannya ya, kalau ini tadi lebih besar, maka inilah yang lebih besar. Tapi kalau ada negatif yang angkanya lebih besar, itulah nilainya lebih kecil. Jadi itu perbedaannya. Ini 3 kita lihat ya, sama 6 digit. Kita bandingkan dari yang depan, 3, ini juga sama 3. Ini 7 sama 7 ya. Yang ini 5 sama 5. Nah, ini 6. Oke, kita lihat ini 6. Di sini 9. Beda sudah ya. Nah, karena beda, ini yang kita bandingkan. 6 dan 9 besar mana? Ya, jelas 9 yang besar. Tapi karena dia ada negatif di sini, maka yang kanan ini bukan yang lebih besar, tapi lebih kecil. Ya, ini lebih kecil, maka besaran yang kiri. Karena besaran yang kiri, maka yang kiri ini bilangannya adalah lebih besar daripada yang kanan. Jadi tandanya seperti itu ya. Nah, itulah langkah membandingkan bilangan bulat. Sekarang selanjutnya, setelah kita bisa membandingkan bilangan bulat, nah ini harapannya kita bisa mengurutkan bilangan bulat. Diurutkan ya. Diurutkan itu bisa dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, bisa dari yang besar ke yang kecil, tergantung apa yang diminta oleh soal. Ya, nih cara mengurutkan bilangan bulat itu dapat dilakukan dari nilai yang terkecil atau dari yang terbesar. Jadi terserah, tergantung soal. Lihat contoh di sini. Urutkan bilangan bulat berikut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Berarti dari yang kecil dulu. Oke, lihat yang A dulu. Kita jawab yang A. Kita mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat dari berapa angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari angka ini yang paling kecil angkanya angka berapa? Ada negatif 1, ada negatif 5, ada negatif 3, ada 0, ada negatif 7, ada negatif 4, ada negatif 2. Nah, ini negatif semua dan angka 1, angka 0. Berarti yang kalian lihat adalah negatif angkanya paling besar. Kalau negatif angkanya paling besar, itu pasti nilainya paling kecil. Ingat itu ya. Berarti ini negatif 7 yang paling utama. Awal. Nah, negatif 7 yang pertama. Habis itu yang setelah 7, apalagi yang lebih besarnya? 5. Berarti ini angka yang lebih kecil kedua. Negatif 5. Habis itu negatif 4 ada nih. Ya, negatif 4. Habis itu apa lagi? Ada negatif 3 di sini. Ya, setelah itu negatif 3. Apa lagi? Oh, ada negatif 2. Berarti negatif 2. Apa lagi? Oh, ada negatif 1 di sini. Negatif 1. Terakhir berarti adalah 0. Maka inilah urutan bilangan dari yang A itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita yang B sekarang. Oke, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada negatif, ada positif di sini ya. Maka yang lebih kecil antara negatif dan positif apa? Ya jelas negatif. Berdasarkan sifat yang kita jelaskan tadi dari awal ya. Nah, kita lihat di bilangan negatifnya. Ada negatif 13, ada negatif 3, ada negatif 5, ada negatif 7. Yang paling besar angkanya tanpa negatif adalah 13. Nah, tapi karena dia ada negatif di depannya, maka negatif 13 ini yang paling kecil. Perintah soal tadi adalah kalian ngurutkannya dari yang paling kecil. Maka yang paling pertama angkanya adalah negatif 13. Apalagi? Lihat di sini. Oh, ada negatif 7. Oh, kita tandai dulu ya supaya nggak lupa. Negatif 7 setelah itu. Negatif 7. Apalagi? Oh, negatif 5 di sini. Tulis negatif 5. Apalagi? Ada negatif 3 di sini. Tulis lagi negatif 3. Nah, ini yang positif. 2 dan 8 besar mana? Ya jelas besar 8. Berarti yang lebih kecil adalah 2 dan terakhir adalah 8. Oke, semuanya. Nah, ini sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, demikianlah video yang dapat Bapak buat singkat ya. Ini untuk kalian belajar. Silahkan dipahami, bisa dilihat, dan boleh untuk menambah kalian bisa melihat di buku LKS ataupun di Google. Silahkan cari, browsing. Demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan penjelasan melalui video ini dapat bermanfaat sehingga kalian bisa menjawab soal tugas yang diberikan. Salah hilap Bapak mohon maaf.
dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Oke, ingat